Karena bapak yang kaya sama bapak yang nggak kaya kan beda, pandangan-pandangannya tentang uang. Dan itu kan diwariskan secara nggak sadar sama kita. Ketakutan-ketakutan tentang uang tadi, kayak banyak dogma-dogma tentang uang yang kita dapat dari orang tua kita. Orang tua kita itu dapat dari orang tuanya lagi, dari orang tuanya lagi, dan seterusnya. Dan itu kita nggak tahu kenapa kita begitu. Misal contoh, ada satu anak muda misalnya, dia punya orang tua, anak mudanya pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha gitu. Iya. Sama orang tuanya nggak boleh. Kamu jangan jadi pengusaha, kamu sebaiknya jadi PNS saja. Gitu. Berapa banyak kita dengar kisah anaknya pengen jadi pengusaha, sama bapaknya, sama orang tuanya nggak boleh karena dipaksa jadi PNS. Kenapa orang tuanya memaksa jadi PNS? Karena orang tuanya itu punya luka keuangan misalnya. Kenapa? Karena dulu mbahnya dia itu pengusaha, terus bangkrut karena mbahnya pengusaha dan bangkrut, sehingga orang tuanya waktu kecil itu hidupnya susah banget karena mbahnya bangkrut. Jadi ketika dia jadi orang tua, dia cari kerjaan aman jadi PNS, begitu dia punya anak, anaknya nggak pernah boleh jadi pengusaha karena dia punya trauma. Gitu. Oke, Mas Angga, bagaimana dengan hubungan yang yang tadi, yang orang kaya ini akan menghasilkan generasi yang kaya lagi gitu maksudnya? Atau kalaupun misalnya Eee, ada orang yang tadi ya, tadinya yang kaya kaya banget gitu, habis itu dia jatuh miskin, secara ini mungkin dia mhm bisa mhm. bisa bangkit lagi nggak gitu? Jawabannya banyak faktor ya, depends ya. Iya. Jadi gini, eee, orang miskin itu biasanya, itu mereka punya banyak luka finansial, Oke, betul. punya banyak trauma. Kita udah bahas belum sih? Kayaknya belum S ya? Oh, kita s bahas tapi nggak most di sini, kita most bahas di Jumat Healing iya, ya, di most Jumat Healing abundance ya. itu ya. Ada Jumat Healing. Jadi, ada most abundance itu Mas. Mas Fadli mungkin? Most common abundant. Bukan yang itu, bukan yang itu. Kita bahas tentang luka-luka keuangan. Jadi kayak, ada banyak yang menyebabkan luka keuangan. Yang pertama kan, luka pengalaman masa lalu, Oh yes. trauma masa kecil, pengalaman pribadi, terus ada namanya cultural expectation, sama ada namanya, family wound, luka keuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau dia miskin, orang tuanya miskin, orang tuanya ini udah punya banyak ketakutan-ketakutan terhadap uang. Mhm. Dia punya cara pandang yang berbeda terhadap uang. Kenapa? Karena ya orang tua kita memang hidup di zaman susah, jadi tidak salah ya, bukan salah mereka, ngerti Yes, nggak? yes. Mungkin dan orang tua ini tadi dapat warisan itu dari kakeknya lagi. Kakeknya dapat warisan dari kakeknya lagi. Dan biasanya ketakutan-ketakutan tentang uang, nasehat-nasehat tentang uang tuh diwariskan gitu. Mhm, mhm. Kayak misalnya nyari duit itu susah gitu, keyakinan-keyakinan tentang nyari uang itu susah, peluang itu susah, semua orang itu jahat, orang kaya itu jahat dan segala macam itu kadang-kadang diwariskan tuh. Setuju, betul Mas. Diwariskan dan kita nggak tahu kenapa kita begitu, ngerti nggak? Mhm. Kita nggak tahu kenapa kalau kita begitu. Jadi, kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kok kita merasa begitu dan kita nggak tahu alasannya, karena sebenarnya kita dapat dari ayah kita dapat dari kakeknya gitu. Kayak misalnya apapun kata-kata tentang uang kayak misalnya, "Uang nggak tumbuh di pohon," segala macam gitu. Tahu dari mana kita kata-kata tadi? Dari bapak kita. Bapak kita kalau kita tanya, "Kenapa bapak ngomong kayak gitu?" Ya karena dulu mbahmu ngomong kayak gitu. Kalau mbah kita ditanya, "Kenapa mbah ngomong gitu ke bapak?" Ya karena buyutmu dulu ngomong gitu, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nah, kalau diurut-urut orang yang paling tua itu dulu mereka hidup dalam kondisi perang, dalam kondisi ekonomi yang susah dan itu diwariskan. Nah, makanya chance anak orang kaya jadi kaya itu lebih gede daripada anak orang miskin jadi miskin. Bukan hanya karena privilege ya, Mhm. tapi secara EQ, money EQ, dia orang kaya lebih baik daripada orang miskin money EQ-nya. Yes. Nasehat-nasehatnya beda. Dari sisi IQ dan EQ dua-duanya beda. Mhm, mhm. Karena bapak yang kaya sama bapak yang nggak kaya kan beda, pandangan-pandangannya tentang uang. Dan itu kan diwariskan secara nggak sadar sama kita. Ketakutan-ketakutan tentang uang tadi, kayak banyak dogma-dogma tentang uang yang kita dapat dari orang tua kita. Orang tua kita itu dapat dari orang tuanya lagi, dari orang tuanya lagi, dan seterusnya. Dan itu kita nggak tahu kenapa kita begitu. Misal contoh, ada satu anak muda misalnya, dia punya orang tua, anak mudanya pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha gitu. Iya. Sama orang tuanya nggak boleh. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
Webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Kamu jangan jadi pengusaha, kamu sebaiknya jadi PNS aja. Banyak. Berapa banyak kita dengar kisah anaknya pengen jadi pengusaha sama bapaknya sama orang tuanya nggak boleh karena dipaksa jadi PNS. Yes. Kenapa orang tuanya memaksa jadi PNS? Karena orang tuanya itu punya luka keuangan misalnya. Kenapa? Karena dulu mbahnya dia itu pengusaha misalnya. Terus bangkrut karena mbahnya pengusaha dan bangkrut sehingga orang tuanya waktu kecil itu hidupnya susah banget karena mbahnya bangkrut. Sehingga orang tuanya itu trauma kalau jadi PNS bisa bangkrut, kamu nanti hidupnya susah. Jadi ketika dia jadi orang tua, dia cari kerjaan aman jadi PNS, begitu dia punya anak, anaknya nggak pernah boleh jadi pengusaha karena dia punya trauma. Padahal yang trauma itu bukan anaknya, tapi Iya, orang orang tuanya. Tapi itu tuanya. diwariskan nanti. Betul, dan hal-hal kayak gitu nanti cara pandang terhadap uang itu secara nggak sengaja kebawa sama kita. Nah, orang yang dalam tanda kutip miskin tadi, itu mereka punya lebih banyak luka-luka kayak gitu. Ngerti nggak? Salah satu kasus kemarin kan ada kasus yang rame tuh yang Michelle Halim ya, tahu nggak? Ngikutin nggak Siapa itu? kasusnya? Belum tahu. Iya. Oh, nggak tahu ya? Heeh. Selain donatur dilarang ngatur gitu. Oh, cuman ininya doang Iya, yang tahu. yang dari Cuman tagline-nya aja yang tahu. iya, iya, Oke. iya. Iya, ya dia sering ngomong kayak gitu. Nah, dia kan ngasih satu contoh tuh kayak 40% perceraian terjadi karena, keuangan gitu. Ngasih satu data. Ini kita nggak usah bahas misalnya ya. Dan statement-nya dia nggak perlu kita bahas. Maksudnya statement-nya benar atau salah kan menurutku tetap benar dan dalam konteksnya ya. Semuanya benar dalam konteksnya ya, nggak 100% benar, nggak 100% salah. Kita move on dari situ. Nah, otomatis ketika dia adalah anak yang ketika kecil dia lihat orang tuanya sering berantem ribut karena nggak punya duit itu, ribut gara-gara uang, dia akan mulai ngambil makna kan bahwasanya oh uang itu bisa bikin orang berantem, ngerti nggak? Yes. Terus abis itu lama-lama orang tuanya cerai. Oh berarti uang itu bisa memisahkan keluarga. Yes. Sehingga ketika anak ini tumbuh gede, dia secara tidak sadar mengasosiasikan uang dengan rasa sakit, uang dengan pain, uang dengan uang itu jahat, bisa memisahkan orang, bikin ribut keluarga. Sehingga ya jangan gara-gara uang sama keluarga ribut. Akhirnya jangan gara-gara uang sama keluarga jadi pisah. Ini dia ngasih nasihat. Nanti ketika dia gede, kejadiannya dia udah lupa. Tapi ketika dia mau memulai hubungan yang serius, dia mulai nanti bisa pisah nih. Dia jadi kayak ada bodyguard-nya. Ketika dia mau punya duit lebih banyak, dia kayak ada bodyguard-nya. Jangan, kalau kamu punya duit banyak, nanti kamu nggak bahagia. Kalau kamu punya duit banyak, nanti kamu sengsara. Kalau punya duit banyak, nanti kamu tersakiti. Karena uang diasosiasikan dengan sakit tadi, dengan jahat. Sehingga dia punya bodyguard untuk nahan dia punya lebih banyak uang. Dan nanti ketika dia punya anak, itu kan diwariskan. Keyakinan tadi, dinasihati anaknya. Kamu tuh jangan uang, hati-hati sama uang. Uang tuh bisa bikin orang berantem. Nah, anaknya nanti gitu dan seterusnya. Ada satu cerita menarik tuh. Ini cerita aku nonton di Instagramnya Gobin Fastdev. Oke. Gobin itu dia cerita di Instagramnya kalau dia tuh benci banget sama polisi. Oke. Nggak tahu kenapa. Kalau lihat polisi itu rasanya kayak pokoknya sebel banget lah pokoknya. Oke. Ngerti nggak? Iya. Dan tidak tahu kenapa dia tuh nggak pernah bisa, pokoknya benci banget sama polisi. Tapi dia nggak pernah punya insiden sama polisi, ngerti nggak? Dia nggak pernah ditilang, dia tuh nggak pernah bermasalah sama polisi. Tapi dia punya kebencian yang sangat mendalam sama polisi, tapi nggak tahu kenapa. Nah, dari mana datangnya? Bayangkan, dia nggak pernah ditangkap polisi, nggak pernah Berurusan sama ditilang polisi atau apa. gitu Pokoknya ya. iya, dan dia nggak pernah secara langsung disakitin sama polisi atau dikecewakan sama polisi, tapi dia benci banget sama polisi. Nah, ternyata begitu dia mulai belajar tentang ilmu tentang ilmu langit yang kita bahas tadi tentang emosional, dia mulai sadar, dia mulai ingat ketika dia kecil, dia tuh punya supir yang selalu nyupirin dia, dan supir ini dia menganggap supir ini nyupirnya jago, ngerti nggak? Dia mengidolakan, wah ini bapak ini kalau nyupir keren lah, mantap lah, karena anak kecil kan gitu. Iya. Ini supir yang jago, supir yang jos gitu pokoknya. Nah, ternyata supirnya dia itu setiap kali lihat polisi dia kesel, ngerti? Ngeluh, polisi lagi. Pokoknya ngumpat misu-misu lah kalau orang Jawa. Setiap lihat polisi, musuh-musuh lihat polisi, musuh-musuh. Sedangkan
si Gobin kecil itu dia menganggap supirnya itu sebagai tokoh yang cukup otoritatif karena dia yang hormati, dia kagumi. Ketika orang itu nggak suka polisi, setiap kali lihat polisi orangnya kesel gitu, marah-marah gitu, dia juga nggak tahu kenapa itu terinstal ke dia. Jadi setiap kali dia lihat polisi, bawaannya marah-marah, padahal dia nggak pernah punya problem. Itu kan diwariskan. Iya. Sampai kapan? Sampai dia rilis emosinya baru dia bisa berdamai. Akhirnya dia bisa ya ketemu polisi, diundang ngisi acara di kepolisian gitu. Sebelumnya nggak bisa kan gitu. Gitu. Nah bayangkan, itu padahal nggak dia yang terjadi. Betul. Itu segitu kuatnya kadang-kadang. Uang juga gitu. Kalau kita dari keluarga tadi yang punya banyak trauma finansial, keluarga kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, dan buyut kita gitu. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang tentang uang yang nggak tepat tadi, kayak uang itu mungkin jahat, uang itu bisa bikin orang berpisah, uang itu nggak dibawa mati, keyakinan-keyakinan yang diwarisin gitu. Dan itu diwariskan dari generasi ke generasi, semakin banyak kita, makanya kita menanggung tadi, money family wound namanya. Ya, luka Luka keuangan dari keluarga kita. Nah itu perlu dirilis juga. Iya, jadi kadang-kadang aku nggak pernah ngalamin ini, tapi kok takut banget sama uang. Kok kayaknya kalau mikirin uang bawaannya worry terus. Ya bisa jadi itu bukan dari kita, bisa jadi warisan. Nah makanya tadi kalau anak orang miskin dia cenderung lebih banyak, anak orang kaya cenderung lebih sedikit. Oke. Berarti dari sanalah. Jadi secara Ya, dari sanalah kenapa orang kaya ini bisa orang kaya yang mungkin dengan cara yang benar ya, bukan dengan masif income tadi ya, bisa mengajarkan anak-anaknya dan bisa bangkit lebih cepat daripada orang yang miskin yang dapetin masif income yang tiba-tiba tadi gitu ya Mas Angga ya. Oke. Oke, jadi yang pertama tadi ya, karena orang miskin biasanya cenderung punya lebih banyak luka finansial dan keyakinan-keyakinan yang salah tentang uang gitu kok. Nah yang kedua itu ada yang disebut dengan psycho-cybernetic. Tapi gampangnya apa ya? Gampangnya autopilot gitu. Autopilot, oke. Kalau kita naik pesawat gitu ya contohnya, misalnya Teguh naik pesawat dari Jakarta ke Jambi gitu ya. Nah itu kan ada autopilot atau jangan Jambi yang jauh lah, Jakarta ke Jeddah gitu ya, ke Mekah ya, ke Jeddah ya. Nah itu kan dia pakai autopilot ya. Nah pakai autopilot artinya kita set udah ada rutenya, nanti di setting autopilotnya akan selalu ngikutin rute yang sudah ditentukan di awal. Nah, tapi kan nggak 100% autopilot biasanya. Ketika di jalan misalnya, ada awan di sana kita perlu hindarin, kita perlu naik lebih tinggi, atau kita perlu turun lebih rendah, atau kita perlu belok beberapa derajat gitu. Kita akan intervensi, tapi dia akan balik lagi ke jalur utama ya, ke autopilotnya. Oke. Kebayang ya? Jadi lu belokin lagi, nanti dia akan balik lagi ke tempat autopilotnya. Nah, kita juga gitu. Kita juga punya sistem autopilot di dalam diri kita yang ketika kita belokin, dia akan kembali ke jalur aslinya. Gitu. Nah, makanya beberapa orang yang dari anak orang kaya, yang kaya beneran, tadi yang kita bahas kan, kata Mas Teguh tadi yang kaya beneran, kan? Bukan yang tiba-tiba dapat lotre terus kaya gitu, enggak. Betul. Nah, mereka biasanya memang sama orang tuanya dibekali dengan software tentang sadar kekayaan yang benar ya, tentang sadar kaya benar. Dia punya autopilot yang bagus gitu enggak. Jadi ketika dia punya autopilot yang bagus, ketika dia kembali ke sistemnya dia, maka dia akan balik jadi kaya lagi. Nah makanya kadang-kadang anak orang kaya itu nggak semua ya, ada beberapa anak orang kaya yang pinter banget, tapi ada beberapa anak yang mungkin di sekolah kita itu yang bapaknya kaya-kaya gitu, anaknya kadang-kadang dulu di sekolahku itu peringkat 38 dari 38 gitu. Nggak selalu ya, tapi ada yang gitu. Ada orang yang kayaknya dia bodoh banget sekolahnya, tapi ternyata sukses gitu. Itu kan sering jadi lelucon kita kan. Di Instagram juga banyak reels tuh tentang itu kan. Tentang anak ya ini kerjaannya bolos sekolah, peringkat 38, begitu ngelamar kerja ternyata yang juara 1 ngelamar sama yang peringkat 38 tadi kan gitu. Iya. Banyak kan. Skit-skit kayak gitu kan. Kayak Ghafur kayaknya bikin tuh, Irfan Ghafur tuh. Iya. Kenapa begitu? Karena ketika dia punya sistem autopilot yang benar gitu ya, yang tadi yang kaya tadi, begitu dia berjuang dengan cara yang tidak sebenarnya, dengan ke sekolah segala macam, dia kelihatan bodoh karena dia ngelawan dirinya sendiri kok. Nah begitu dia kembali ke tracknya, dia melesat tuh, karena tracknya udah benar. Sedangkan banyak orang kayak kita yang terlahir miskin, keluarganya juga miskin gitu, autopilot kita miskin kok. Jadi ketika kita berjuang keras, kita melawan diri kita sendiri, jadi kayak sukses tuh susah banget gitu. Makanya ada orang yang baik, jujur, pinter, giat bekerja, rajin menabung, hafal Pancasila, itu hidupnya biasa aja, ngerti gak?
Iya, 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 iya. Ada banyak orang yang dia tuh anaknya pinter, rajin, jujur, giat bekerja, hafal Pancasila, tapi kok tadi hidupnya kok kayaknya jadi guru les gitu. Iya, betul, betul. Jadi TU biasanya. Jadi asistennya orang kaya ini ya dia. Asisten maksudnya jadi TU gitu Mas biasanya. mending. Ngerti gak? Atau jadi PNS gitu. Padahal dia, sedangkan ada teman kita yang sekolah yang kayak tadi, kayaknya dia di sekolah dulu kayaknya peringkat 37 dari 38 gitu. Tapi kok lebih sukses gitu. Ya karena program autopilot tadi, ya, orang miskin itu autopilotnya miskin, biasanya orang kaya autopilotnya kaya. Jadi ketika orang kaya ketemu masalah, dia bangkrut, dia akan comeback jadi kaya lagi, dia akan kembali ke sistem autopilotnya yang memang kaya. Nah miskin juga gitu, ketika dia autopilotnya miskin, dia kayak kerja keras tapi kayak semuanya ngelawan dia, karena dia ngelawan dirinya sendiri sebenarnya. Yes. Dia melawan program autonya dia sendiri gitu. Ada yang punya program auto yang menuju kemiskinan, ada yang punya program auto yang menuju kekayaan. Nah ketika dia tidak selaras dengan program autonya dia, ya berat. Iya, iya. Nah, makanya perlu diprogram ulang gitu, perlu diprogram ulang. Makanya perlu apa? Perlu ngerubah identitas kan gitu-gitu. Yes, makanya ada namanya Ruang afirmasi kan gitu. Betul. Nah, afirmasi itu kan kita berusaha merubah program otomatisnya. Yes. Dia ngomongnya ke bawah sadarnya dia, bukan ke sadarnya dia. Kayak orang misalnya punya afirmasi misalnya, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Dia ngomong terus saya bahagia, saya bahagia. Kita ngomongin afirmasi yang orang kenal ya nanti. Kan kita punya teknik yang pakai pertanyaan, tapi kita pakai yang ini aja yang supaya teman-teman relate gitu ya. Ada orang afirmasi saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Kan dia sebenarnya nggak ngomong sama pikiran sadar dia. Dia ngomong berulang-ulang supaya itu masuk ke pikiran bawah sadar dia. Betul. Sehingga nanti dia meyakini kalau dia bahagia, sehingga autopilotnya dia bahagia, hidupnya akan mengarah kepada kebahagiaan kan. Betul. Ya kalau orang punya program tadi, bahwasanya nyari duit susah, 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 duit nggak tumbuh di pohon, segala macam gitu. Ketika dia berjuang ngelawan itu secara sadar, dia akan ngelawan program autopilotnya, ya berat. Dia akan balik lagi ke nyari duit susah. Sampai kapan? Sampai program itu diganti. Betul. Dengan apa? Ya peluang ada di mana-mana gitu. Dunia ini penuh, dunia ini abundance, ada cukup banyak untuk semua orang gitu. Jadi, nah bedanya kan di situ. Softwarenya beda, orang kaya sama orang miskin tadi. Jadi ya balik tadi sama teman-teman yang di Tuban tadi yang Teguh cerita ya, dia memang juga belum install software tadi. Software kekayaan tadi belum diinstal. Jadi memang ada banyak faktor kenapa dia balik lagi miskin ya, expected. Karena tadi autopilotnya kan miskin nih. Ada goncangan kan, dapat 2 miliar, geser kan. Begitu dia belok, ngapain dia? Balik lagi ke autopilotnya kan. Iya. Nah, dan ceritanya banyak. Ada orang yang menang lotre gitu kan, dia merasa setelah dia punya duit, habis itu dia miskin lagi, dia merasa hidupnya lebih baik sebelum dia terima lotre. Gitu. Betul Mas Angga. Dan ini ya buat teman-teman juga ya, bukan berarti yang tadinya notabene-nya mungkin autopilotnya miskin, bukan berarti tidak bisa diubah ke kaya gitu ya Mas ya. Gitu ya. Ya, tapi perlu diubah dengan sadar. Kita perlu tahu itu bahwasanya program-program tadi itu diinstal di pikiran bawah sadar kita. Bukan di pikiran sadar. Di pikiran sadar sih kita pengen kaya. Di pikiran sadar kita pengen duit. Tapi pikiran bawah sadar kita menolak duit kan gitu. Kebayang nggak? Jadi seberapa banyak kita menginginkan uang, di saat yang sama kita tidak menginginkan uang dalam hidup kita. Karena ya tadi kita punya family wounds, kita punya trauma keuangan. Makanya begitu punya uang ya dia sebisa mungkin langsung buang uangnya karena dia nggak pengen uang, ngerti nggak? Yes. Karena dia takut sama uang. Makanya orang yang gambler kan gitu, yang savers splurger, karena begitu dia punya duit dia tuh nggak nyaman sama duit karena ya tadi di pikiran bawah sadarnya uang itu jahat dan segala macam. Atau tadi macam-macam lah. Nanti kita bahas lain waktu, kita bahas tentang tadi kenapa kok kita bisa punya money wounds tadi ya, kita punya luka keuangan, dari mana datangnya. Tapi ya karena kita punya luka keuangan tadi, kita di saat yang sama kita pengen uang, di saat yang sama kita tidak menginginkan uang. Makanya polanya berulang. Orang kan polanya gitu-gitu aja. Ada orang yang punya duit, ditabung, habis itu ikut investasi, hilang. Nanti dapat duit lagi, dapat duit dikumpulin, ikut investasi, hilang. Dapat duit lagi dikumpulin, ikut investasi, hilang. Kenapa ya tadi? Di satu sisi dia ngumpulin duit, dia pengen duit, tapi di sisi yang sama dia sebenarnya menolak duit dari kehidupan dia. Makanya diinvestasikan, dia buang duitnya, atau di spend, atau apapun itu. Gitu. Oke.
Nah, kalau Mas Angga terhadap Hmm, keluarga ya, terhadap, oke keluarga oke. Mas Angga, anak-anak ya, kan Heeh, ada 2 nih anak Mas Angga ya gitu, heeh Alika heeh. sama Dilan nih. Kira-kira, apa yang Mas Angga ajarkan kepada mereka gitu ya, karena masih kecil ini, tentang money container, tentang, keberlimpahan ini gitu? Aku nggak ngajarin secara gimana-gimana ya, aku Yes tuh yes yes. aliran orang yang anakku tidak perlu mulai sedini mungkin, ngerti nggak sih? Ada orang kan yang anaknya harus belajar Iya, ini itu dari kecil, tidak salah, betul. menurutku ya boleh-boleh Mhm. aja. Tapi menurutku anak kecil tuh tugasnya cuma satu, bahagia dan main, menurutku tapi ya. Oke. Ini Iya belum iya tentu iya iya. benar ya, Gus, ya. Sekali lagi ini belum tentu benar. Menurutku anak kecil Oke. tugasnya bahagia dan main gitu. Jadi tugasnya cuma Mhm. bahagia. Jadi makanya aku tuh nggak ngasih apa ya, skill-skill yang macam-macam. Walaupun ya ada yang dia suka dia boleh, kayak Alika tuh belajar programming, dia belajar coding, dia belajar bikin Mmm, game dari kecil banget. Tapi karena dia mhm suka, tapi mhm. bukan karena kamu harus ini enggak. Nah, ada dua tips yang mungkin teman-teman kalau cocok boleh dipakai, nggak cocok nggak usah dipakai. Jadi sekali lagi kan belum tentu yang aku ucapkan ini benar ya. Bisa jadi ini Yes nanti yes. terbukti salah, kan kita nggak tahu ya. Tapi yang pertama aku tuh selalu sampaikan kalau ya abundance, dunia ini abundance. Selalu ada di mana-mana. Kayak misalnya anak kecil rebutan makanan, ini sering banget ya, rebutan Mhm. makanan gitu. Apalagi makanan yang suka. Aku selalu sampaikan bahwasanya makanan itu abundance. Makanan itu banyak. Jadi nggak perlu rebutan makanan karena kita selalu bisa beli lagi. Kalau dimakan Mhm. mbaknya ya udah nggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Jadi aku selalu sampaikan bahwasanya makanan itu abundance, sehingga kayak Dylan itu juga nggak apa-apa, kayak dia misalnya kemarin kemarin baru sore banget kemarin Dylan beli Hershey, coklat Hershey gitu, yang Mhm. nggak tahu yang ada itunya, yang bentuknya kayak gini nih. Nah, coklat Oh, oke. Hershey warna putih itu tahu ya? Tahu ya? Heeh heeh. Yang Yes yes. bentuknya kayak 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 gentong ya, kayak buah pir gitu, tapi plastiknya biru Oke. ya. Nah, Iya. Alika kan suka banget. Kita beli dua, satu buat Alika, satu buat Dylan sebenarnya. Nah, terus ada temennya Dylan kan, dikasih sama Dylan. Ini punya Mbak udah dimakan, yang punya aku buat buat temannya aja gitu. Karena ya Mhm. makanan banyak menurut dia. Ya aku pernah sampaikan, karena kan anak kan berebut makanan gitu ya. Tak Betul sampaikan betul. ya, makanan itu abundance, makanan itu banyak dan kita selalu bisa dapat terus, dan nggak usah khawatir kekurangan makanan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka ngedabingin anak, mungkin ini yang penting. Maksudnya gimana, Mas? Contoh gini, anakku itu nggak pernah komplain satu sama lain kalau satu tak beliin satu enggak, artinya. Oke, Nggak heeh. pernah harus sama. Misalnya Dylan tak beliin sandal baru, itu kakaknya nggak minta sandal baru karena menurut dia sandalnya dia Yes. udah oke gitu. Mhm. Waktu Alika ulang tahun, Alika tak beliin iPhone waktu itu, ya dia nggak apa-apa Oke. karena memang Oh, HP-nya nggak bisa dipakai. bandingin? Bandingin Nggak pernah maksudnya? ngiri satu sama lain. Oh, oke oke. Nggak, oh karena Mbak HP baru aku berarti harus HP baru, nggak pernah gitu anakku tuh. Mhm mhm. Kalau Dylan butuh HP ya Dylan tak kasih HP baru misalnya. Mbaknya menurut dia HP-nya bisa dipakai ya udah. Atau misalnya tadi Dylan beli sandal baru ya udah. Mbaknya juga nggak harus sama. Atau Dylan beli sandal baru ya mbaknya nggak apa-apa. Adiknya juga nggak apa-apa. Begitu sebaliknya. Misalnya aku beliin baju baru buat Dylan, aku nggak harus selalu beliin kakaknya. Mhm. Kadang dibeliin, kadang nggak, tapi nggak ada keharusan wah nanti adiknya ngiri kakaknya, nggak pernah kayak gitu. Kayak Iya. kadang Alika minta makanan Dylan nggak pengen, kadang Alika minta Dylan nggak pengen, kadang Alika pengen Iya. ikut, kadang Dylan nggak, kadang Dylan pengen ikut, kadang Alika nggak, gitu. Nggak selalu harus bareng gitu. Mhm mhm. Dan nggak pernah apa-apa, anakku nggak pernah kayak gitu, nggak pernah saling ngiri Iya gitu. iya. Yes Jarang yes lah, yes. mungkin pernah, cuman ya I'm happy for you memang problemnya benar karena nggak, diterapkan ya? iya, I'm happy for you itu kan dulu dari aku yang ceritakan waktu itu Iya iya. waktu kalau nggak salah ke Pak Faiz itu, aku ceritain itu, kata Pak, wah Mhm. bagus banget itu mas gitu. Mhm. Jadi problemnya banyak orang tua tuh suka ngedampingin anaknya dari bayi itu, bayinya masih belum bisa ngomong itu udah diomongin sama mbahnya tuh. Misalnya nih, aku pulang terus aku beliin, kan Oh, iya dia kan iya bayi iya. nih. Iya, Misalnya Dylan betul lagi betul. bayi, masih digendong. Yes. Aku beliin Yes Alika yes. baju, terus Papa buat adik, buat Dylan mana gitu. Dia Oke, bikin iya itu. iya 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 iya. Oke Diajarkan oke. apa iri dari kecil. Heeh. Orang kan suka ngedampingin dari bayi itu. Iya iya betul. Mau pergi, kok Dylan nggak diajak gitu kan. Mhm, Ngerti kan? heeh. Lu Iya pernah kan iya orang iya tua iya. kita ngedampingin Betul. atau mbahnya Betul ngedampingin betul. cucunya itu Heeh. digendong. Jadi kok aku nggak diajak, atau buat aku mana? Kok aku nggak dibeliin gitu.
Padahal kan dia bayi, nggak tahu dia. Mau diajak mau enggak juga nggak tahu, benar-benar. Lah iya, tapi kan selalu didampingin kan dari kecil, ngerti nggak sih? Iya. Kakaknya dibeliin makanan, ini buat aku mana? Padahal kan dia belum bisa makan, ngapain didampingin? Dia masih nenen kan gitu. Nah, tapi itu kan terbiasa kebawa tuh. Akhirnya kebawa tuh kalau kakaknya beli sandal, adiknya harus sandal baru. Aku ada yang kayak gitu tuh, aku kenal. Salah satu tetangga ada yang gitu tuh. Kakaknya beli sandal baru, adiknya nggak dibeliin, sandal yang lama dibakar sama dia. Ya bukan salah anaknya, sekali lagi bukan salah anaknya, tapi kan ya karena terbiasa begitu. Biar dapat baru Jadi juga nggak ternyata abundance. dia ya gitu. Iya. Iya. Loh, aku kok nggak dibeliin sandal baru, kakakku dibeliin. Lah kan sandalmu masih bagus, langsung dibakar sama dia. Ya, jadi jangan didampingin. Aku sih nggak punya teknik-teknik khusus ya, karena kan anak itu meniru ya secara umum ya. Anak itu lebih banyak meniru orang tuanya. Kalau kamu suka worry sama duit ya nanti dia ikut. Gitu. Jadi memang kita perlu tunjukin Oke. bahwasanya dunia ini abundance lah, selalu cukup untuk semua orang. Jadi nggak usah takut nggak kebagian, nggak usah khawatir gitu. Makanan terutama kalau kecil kan paling makanan. Betul. Terus ya Dylan tuh kacau. Dylan tuh dia pikir duit bapaknya banyak banget di kepala dia. Ya duitku banyak tapi kan nggak sebanyak yang dia pikirkan kan gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kita ke mall gitu, dia senang. Papa kenapa nggak dibeli aja mallnya? Oh ya juga, aku bilang gitu, kenapa nggak dibeli aja gitu. Aku kalau ngancem Dylan tuh kayak gitu. Karena dia berpikir aku mampu. Misalnya dia main apa nih? Main game dulu. Dulu main FF, sekarang udah nggak pernah main FF. Udah lama banget nggak pernah main FF. Aku nggak apa-apa dia main FF, cuman main FF tuh kadang dia onin speaker gitu. Terus ada temennya yang on speaker ngomongnya kadang aneh gitu. Sama aku nggak boleh main FF. Nah, udah, ya nggak main FF. Tapi kalau aku mau ngancem dia gampang. Kamu nih nanti papa beli FF apa hapus nih? Oh ya jangan pak gitu. Dia menganggap aku mampu melakukannya soalnya. Oke. Ya. Oh, macam-macam tak beli di perusahaannya, tak ini. Tak skemin ya. Iya, dia Oke, apa oke, tak oke, aja oke. tak beli di perusahaannya dia takut dia. Oke. Suka main apa gitu. Tak beli aja apa ya? Jangan pak gitu kata. Kalau Oke, Dylan tuh suka oke. nyaranin misalnya. Ya, Mas Angga, itu Iya. kan Mas Angga nih. Ada nggak tips untuk keluarga yang mungkin, mohon maaf ini ya, miskin tadi ya, yang memang jalurnya tadi dimiskin gitu kan, autopilotnya miskin. Ini gimana nih cara mengajarkan ke mereka biar ya nggak mewarisi tentunya gitu. Ya kita perlu diselesaikan dulu supaya nggak diwariskan, kan perlu selesai diteguh. Kalau teguh Si misalnya ininya kita ambil ya, contohnya. betul. Iya, luka keuangannya perlu Pluggingnya, diselesaikan betul. dengan cara apa ya? Dirilis. Betul. Di kedamaian kan kalau nggak salah ada meditasi memaafkan salah satunya. Betul. Nanti sebenarnya ada yang khusus yang merilis dari ayah, merilis dari ibu, itu ada meditasi khususnya. Ah, teman-teman juga ada tap into your peace, ya dirilis, diselesaikan di kita supaya nggak diwariskan. Dan kalau miskin gimana? Ya ditambah penghasilannya kan gitu. Ngerti nggak? Iya, betul. Ini kan bukan kutukan. Betul. Ya mas mah enak kaya. Lah kan aku nggak lahir kaya juga. Semua orang kan juga. Betul. Nggak semua orang sih. Ada beberapa yang memang terakhir kaya. Tapi maksudnya ya dirubah kondisinya. Kan jangan dikeluhkan gitu. Betul. Kalau misalnya kita sadar nih. Aku dulu kan nggak punya duit gitu. Ya udah dilakukan dengan sadar. Step 1 ya aku ilangin tuh trauma-trauma masa lalu, maluku dari kecil. Punya. Aku juga punya. Aku punya perasaan malu gitu. Merasa unworthy juga pernah pasti. Ketika aku sekolah, aku SMA kan di SMA yang elit ya di kotaku. Dulu di Lubuk Linggau ke SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Itu di SMA 1 Lubuk Linggau itu yang sekolah di situ anaknya bupati gitu. Anaknya kepala dinas, anaknya kepala bapenda gitu. Ya, anak orang kaya yang di kota. Yang dari desa pun biasanya anak orang terkaya di desanya yang dikirim ke sana, ngerti gak sih? Kalaupun ada orang lain dari desa misalnya, ada satu dari desa mana dari Merasi, itu dia bapaknya orang paling kaya di sana, makanya dia kuliah di situ. Ngerti gak? Sekolah di situ. Karena kita SMA favorit di kota. Ya enggak semuanya dari kota, yang dari kota ya memang lebih kaya dari aku, tapi kan ada juga yang dari desa kayak aku. Tapi biasanya yang dari desa itu juga anak orang paling kaya di desanya, ngerti gak? Anaknya kepala desa di desanya yang cukup kaya. Jadi ketika aku sekolah dulu juga aku ngerasain teman-temanku semuanya udah punya kamera. Zamanku SMA tuh kamera digital gua. Oke.
Jamanin nggak teman-teman? Nggak jamanin ya. Kamera handphone udah dulu, tapi ada kamera digital tau nggak? Iya, tahu Kamera tahu. digital yang ya, dulu banyak orang punya kamera digital, aku nggak punya. Terus habis itu teman-teman pada punya handphone, aku belum punya gitu. Pada punya motor gitu. Kadang dulu sempet ngerasa gitu juga. Kalau pengen jalan sama cewek kita nggak punya motor gitu. Masa naik angkot ngedate-nya kan gitu. Iya, 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 iya. Iya ya ada masanya di situ. Ada masa di mana aku udah Oke. punya handphone tuh, HP-ku kecil tuh, jelek gitu. Ya nggak jelek sih, Siemens A35 HP-nya aku. Masih ingat ya? Aku main HP itu, main HP lagi di mobil angkutan pedesaan gitu. Nggak di dekat situ ada cewek gitu. Aku tuh gayanya dalam tanda kutip pamer lah main HP. Ya mau menunjukkan aku punya HP itulah dari hati itu ada dorongan untuk Iya. ngerti nggak sih? Ya paham lah. Udah pasti mudah. Benar benar itu mobilnya mobil angkutan pedesaan, mobil mau pulang ke desa gitu. Nah, ternyata habis begitu turun istirahat cewek itu ngeluarin HP dia Nokia 3200 kan. Sampai ikut Siemens A35. Tapi dia Nokia 3200 kan. Yang tahu yang bulat-bulat nyambung gitu ada lampunya, tombolnya itu. Langsung langsung insecure kan HP kita kan. Iya, iya. Ciut langsung. Iya, itu aku rilis dengan sengaja loh kejadian itu tuh. Ternyata cewek itu anak orang paling kaya di desa sebelah gitu. Oke. Ya, kayak gitu terjadi sama aku. Gimana caranya? Ya kalau kita sudah mengalami, ya diselesaikan dong kan gitu. Yes. Diselesaikan. Setuju. Secara emosional diselesaikan, trauma-trauma tadi, pandangan-pandangan kalau ada masalah, ya manibunya diberesin. Diberesin gimana ya tadi? Bisa pakai meditasi memaafkan yang ada di kedamaian, bisa pakai tap into your peace. Yes. Atau bisa ikutan Money Flow Mastery itu yang programnya Mas Fadli juga bisa. Nah yang kedua ya di-upgrade dengan sadar kemampuan kita making money ku. Ngerti nggak? Betul. Yes, setuju. Kan ada orang bilang, aku ini udah kerja keras mas, tapi kan nggak semua orang bisa nyari duit, kebayang nggak? Kan banyak orang punya argumen begitu, ngerti nggak? Iya, iya. Aku ini bukan malas-malasan loh, mas, aku ini udah kerja keras, aku udah melakukan yang terbaik yang aku bisa, tapi kan rezekinya beda, kebayang nggak? Ada omongan kayak gitu? Valid. Aku nggak berusaha, aku sedang tidak mau merendahkan teman-teman yang ngomong kayak gitu, bayang ya. Tapi teman-teman perlu sadar bahwasanya aku percaya Anda udah kerja keras, tapi kan yang salah apanya terus? Yang salah kan kendaraannya, ngerti nggak? Pekerjaan kita itu bukan pekerjaan yang income-nya tinggi. Maka apa yang dilakukan ya? Kita perlu upgrade skill, kita perlu punya high income skill, kita perlu cari pekerjaan yang income-nya lebih gede. Kita perlu belajar, ya belum bisa, ya belajar. Jadi dua hal teman-teman perlu beresin tadi, B-nya diberesin, do-nya juga perlu diberesin kan. B dikali do sama dengan have kan. B kita dikali do-nya kita sama dengan have. Ya do-nya diberesin. Yang salah kendaraannya. Kita pengen apa? Kita pengen kaya. Ya kalau kita pengen kaya kita perlu kendaraan yang berbeda kan gitu. Untuk bisa kaya kan gitu. Kita pengen punya, mungkin nggak kaya lah, kita pengen kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Kendaraan kita, cara berpikir kita yang lalu, apa yang kita lakukan dan mindset kita itu kan mengantarkan ke kehidupan kita hari ini. Betul. Hidup kita sekarang ini kan akibat dari B dikali do-nya kita yang di masa lalu. Kalau kita pengen hidupnya berubah, kita pengen pindah lokasi, berubah, maka B dan do-nya juga perlu dirubah, perlu di-upgrade kan gitu. Untuk menuju tujuan kita yang baru, kita nggak bisa pakai B dan do yang lama. Ketika tujuan yang baru, kita perlu pakai B yang baru dan do yang baru kan gitu. Yang salah kan kendaraannya, bukan Anda. Anda, aku yakin udah kerja keras, tapi kan ya perlu upgrade skill. Ya perlu dipelajari. Teguh mau ke Mekah, tapi Teguh naik motor. Ya kerja keras tapi kan nggak nyampe-nyampe. Harusnya naik pesawat kan? Betul. Iya dong. Ya tergantung tujuannya sih. Kendaraannya nggak salah, tergantung tujuannya. Kalau dari rumahmu, dari Keranggan mau ke kantor, naik sepeda juga bisa. Jalan kaki bisa, tapi jauh kan lama. Naik motor gampang, naik mobil bisa. Tapi ketika tujuannya udah jauh banget kan ada beberapa kendaraan yang nggak masuk akal untuk dipakai. Kayak tadi kalau tujuannya Mekah, kan nggak mungkin naik sepeda. Yes. Nggak mungkin naik motor. Walaupun ada, ya, ada sih yang naik walaupun sepeda misalnya sih. ada betul. Nah, 100 hari tapi kan dia ngonten. Tapi kan tujuannya nggak betul. Kalau mau cepet dan tidak capek ya naik pesawat kan gitu. Kalau Surabaya mungkin naik mobil bisa, ada tol kan gitu. Yes. Naik kereta juga lebih nyaman. Tapi kalau nyepeda ke Surabaya ya gempor gue.
Nah, bukan kerja Iya. kerasnya, kendaraannya yang perlu diperbaiki gitu. Dengan Perbaiki. sadar. Oke. Yes. Betul. Oke, yes, benar banget ya Mas Angga ya. Jadi seperti tadi ya Kenapa disampaikan tiba-tiba Mas Angga yes? juga eee, tentang kemiskinan. Kemiskinan itu bukan Oke. kutukan ya Mas Fadli ya. Mas Betul. Fadli lagi. Mas Ya, Mas Fadli juga Angga. nggak apa-apa. Kemiskinan itu bukan kutukan. Kutukan itu akan selalu teman-teman dapetin, akan terus melekat sama teman-teman apabila teman-teman tidak mau berubah mindset teman-teman ya, Betul, tidak mau betul. berubah Kan, gitu. kan Jadi akan ada ya ayatnya kan. betul. Gimana ayatnya, Gu? Dan apa? Yang itu, Apa Mas? sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya kan gitu. yang merubahnya. Iya kan? Betul. Nah, Iya. dan Jadi ya nggak selanjutnya juga dikutuk gitu. betul, dan selanjutnya juga teman-teman perlu sadar ya. Makanya kalau misalnya teman-teman, ada banyak teman-teman, aku ini miskin tapi nggak merasa sadar, nggak sadar kalau ini miskin gitu ya. Nah perlu cari tahu bahwa teman-teman di Kedamaian ID ya, teman-teman bisa langsung aja hubungi ke teman-teman konsultan edukasi Kedamaian ID ya. Kalau memang teman-teman punya rasa-rasa seperti itu, ini aku kok udah kerja keras tapi masih juga nggak sukses-sukses gitu ya Mas ya. Nah itu teman-teman bisa langsung hubungi teman-teman Kedamaian ID ya. Yes, Oke, yes. Mas Angga, Jangan ini program autopilotnya ya. iya, betul. Coba diprogram Kecuali autopilotnya nih, ke Gu. jalan yang benar. Kecuali kalau Kenapa, dia Mas? miskin dan dia sudah bahagia, nggak apa-apa, nggak perlu dirubah. Oh, Tapi kalau oke. dia miskin kok, ya miskin ini kata-kata yang cukup keras, tapi nggak apa-apa lah ya. Teman-teman ngerti lah, kita nggak lagi ngatain lah di sini. Kalau kita miskin dan kita merasa kayaknya aku pengen lebih kaya, ya berarti teman-teman perlu berubah. Tapi kalau aku happy kok Mas dengan kehidupanku saat ini, uang bukan segalanya. Tapi teman-teman genuinely happy ya nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu dirubah. Tapi kalau teman-teman merasa, kok kayaknya nyari duit susah banget ya, kayak teman-teman pengen lebih kaya ya, teman-teman perlu ganti tadi. B-nya perlu diganti, software-nya perlu diganti, do-nya juga perlu diganti. Gitu Mas Teguh. Yes. Oke, Korek, Mas korek. Angga, ini sepertinya obrolan kita terlama nih kayaknya. Iya, kan bisa Ini akan dipecah-pecah jadiin nanti. episode berikutnya ya teman-teman ya. Oke, thank you Mas Angga. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. See you and bye-bye. Bye.